Halo adik-adik, bertemu kembali bersama saya Agustino Bilama Abong. Saya mahasiswa Prodi PKK Pendidikan Keagamaan Katolik, Institut Filsafat dan Teknologi Kreatif Ledalero. Hari ini saya akan memberikan materi katekese persiapan komunisi pertama kepada adik-adik sekalian yang akan menerima sakramen komuni. Tema besar katekese kita pada kesempatan ini adalah Yesus sebagai roti kehidupan. Kenapa Yesus dikatakan sebagai roti kehidupan? Mari adik-adik kita saksikan bersama penjelasan singkat dalam katekese persiapan komuni suci ini. Tonton video ini dan jangan sampai ketinggalan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema besar dalam katekese persiapan komuni suci pertama, Yesus sebagai roti kehidupan. Dalam tema besar kali ini saya akan membaginya dalam 3 materi pokok. Nah adik-adik, untuk materi pertama, apa itu roti kehidupan? Materi yang kedua, Yesus sebagai roti kehidupan. Dan materi yang ketiga, hosti dalam perayaan Ekaristi. Nah adik-adik, kita akan masuk ke materi pertama, yaitu apa itu roti kehidupan. Roti kehidupan adalah makanan, ya adik-adik, makanan yang memberi kehidupan, sehingga kita sebagai manusia yang makannya bisa berdoa, bekerja, berolahraga, belajar, dan lain sebagainya. Yesus sebagai roti kehidupan. Nah adik-adik, mungkin di sini adik-adik mulai bertanya dalam diri, kenapa sih Yesus itu dikatakan sebagai roti kehidupan? Yesus disebut sebagai roti kehidupan. Nah, Yesus menggambarkan dirinya sebagai roti, makanan yang akan memberikan jaminan kehidupan kekal bagi yang menerimanya. Seperti yang dikatakan dalam teks kitab suci, dalam Injil Yohanes bab 6 ayat 35 dikatakan bahwa akulah hidup, barang siapa datang kepadaku ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku ia tidak akan haus lagi. Berdasarkan berikut teks kitab suci Injil Yohanes bab 6 ayat 35 tadi, dapat dikatakan bahwa barang siapa yang menerima dan percaya kepada Dia, Yesus Kristus, sebagai pemberi hidup, maka mereka akan memperoleh kehidupan yang kekal. Nah adik-adik,
disebut sebagai roti kehidupan. Roti tak beragi itu, adik-adik, mengingatkan kepada kita akan pengalaman pembebasan. Pengalaman pembebasan ini, adik-adik, itu terjadi pada peristiwa Laut Merah, di mana pada waktu itu bangsa Israel telah bebas dari perbudakan bangsa Mesir yang dipimpin oleh Nabi Musa. Nabi Musa menuntun bangsa Israel keluar dari tanah Mesir melalui lautan atau yang disebut atau yang dikenal sebagai Laut Merah. Pada materi terakhir ini kita akan membahas tentang apa itu Rosti dalam perayaan Ekaristi. Baik adik-adik, mungkin adik-adik penasaran atau mau bertanya tentang apa itu Rosti. Nah, adik-adik, Rosti berasal dari bahasa Latin hosti, yang artinya korban. Jadi hosti dalam perayaan Ekaristi itu bertujuan untuk mengenang korban Yesus di atas kayu salib untuk menebus dan membebaskan umat manusia dari belenggu dosa. Nah, adik-adik, Rosti dalam perayaan Ekaristi bagi adik-adik sekalian calon penghuni suci pertama, kalian akan menerima santapan surga ini, menerima Yesus. Berarti disimbolkan dalam hosti atau hostia tadi. Hosti bertujuan untuk menyelamatkan kita, umat manusia. Apakah adik-adik mau selamat? Dari segi pembuatannya, hosti ini terbuat dari bahan gandum, dan bentuk dari hosti ini adik-adik bisa saksikan bentuknya bulat dan berwarna putih. Nah, untuk hosti yang ditujukan kepada umat itu berukuran kecil seperti ada dilihat, sedangkan untuk imam uskup itu hosti yang disajikan, disiapkan itu berukuran sedang atau besar. Demikian tema katekese persiapan kuning suci pertama yang kakak berikan kepada adik sekalian. Kakak ucapkan selamat menerima sakramen komunion suci pertama. Salve.